Dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita masih belajar tentang kepemimpinan. Dan saat ini kita masuk di dalam tema momen-momen penting di dalam kepemimpinan kita. Atau momen-momen penting di mana kita bisa mendefinisikan ulang kepemimpinan kita atau meningkatkan kualitas kepemimpinan kita. Momen-momen apa yang penting di dalam kepemimpinan kita itu sangat menentukan kualitas kepemimpinan kita. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Winston Churchill, pemimpinnya para pemimpin, di mana dia berhasil menaklukkan tentara Nazi pada Perang Dunia Kedua. Dia berkata seperti ini di dalam ungkapannya. Dia bilang, dalam setiap masa pasti ada saatnya ketika seorang pemimpin harus maju memenuhi kebutuhan itu. Jadi sebenarnya tidak ada calon pemimpin yang tidak punya kesempatan untuk membuat perbedaan yang positif di dalam masyarakat. Tragisnya, menurut Churchill, ada kalanya seorang pemimpin tidak bangkit pada saat itu. Artinya dia menyoroti saat momen yang penting justru kepemimpinannya tidak muncul. Momen-momen apa sih sebenarnya yang membuat seorang pemimpin menunjukkan kualitas kepemimpinannya? Sebenarnya ini menyangkut momentum dan menyangkut pilihan. Pilihan yang kita buat pada saat kritis membantu, membentuk kita dan menginformasikan kepada orang lain tentang siapa kita. Momen-momen yang menentukan, memperlihatkan kita, siapa kita sebenarnya kepada orang lain. Momen apa? Momen ketika kita merasakan kegagalan. Momen ketika kita mengambil keputusan yang sulit. Momen ketika kita harus mengampuni. Momen ketika kita mengalami sakit hati dan harus mengampuni. Momen ketika kita mengalami penderitaan. Momen-momen seperti itu bisa menjadikan kita meningkat kualitas kepemimpinannya. Momen juga menyatakan kepada orang lain siapa kita. Momen itu juga menjadikan siapa kita nantinya. Kedepannya kepemimpinan kita seperti apa selanjutnya. Nah, sebenarnya ada beberapa momen penting yang perlu kita perhatikan di dalam kepemimpinan kita. Momen-momen itu dibagi ke dalam 4 momen, yaitu momen ketika kita memulai satu awal yang baru. Saya ingat ketika saya berumur 28 tahun, saya mengambil satu profesi yang baru. Momen itu selalu saya ingat, karena itulah momen awal baru saya mengambil saat di mana menentukan siapa diri saya. Lalu ada juga momen yang membuat kita mengevaluasi diri, yaitu momen ketika saya harus menjalani operasi karena suatu sakit. Dan dari situ, dari sakit itu dan harus menjalani operasi yang menyakitkan itu, saya mengalami momen untuk mengubah pola hidup, pola makan, pola pikir, dan pola penggunaan waktu. Lalu ada lagi momen untuk menerobos atau breakthrough, di mana saya mengambil kesempatan untuk mencari satu bidang baru agar saya bisa mengembangkan diri. Tetapi sebenarnya momen-momen itu bisa juga dibentuk melalui pertumbuhan kepribadian atau pengembangan kepribadian. Ada 12 hal sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita ambil agar kita mampu menghadapi momentum atau momen yang menentukan itu. Yang pertama adalah sikap. Setiap hari kita harus mengambil sikap yang benar. Lalu prioritas. Kita harus melihat prioritas apa yang benar. Lalu kesehatan. Kita harus punya panduan kesehatan bagi diri kita. Lalu keluarga. Ingat, keluarga adalah kemapanan kita di sana. Lalu berpikir. Berpola pikir yang sehat, pola pikir yang positif. Lalu komitmen.
lalu keuangan, lalu iman kita, relasi kita, kemurahan hati di mana kita menjadi pribadi yang dermawan, lalu nilai-nilai, dan juga pertumbuhan. 12 hal yang harus kita lakukan agar kita siap ketika kita menghadapi momen yang sulit. Kita mampu menunjukkan kualitas diri kita, kualitas karakter kita. Salam kepemimpinan, salam mentoring dari saya, Mr. Sorchan.